Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti apa yang berharga dalam hidup kami. Bimbinglah kami untuk mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Kami mau hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon terangilah hati kami. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu menguji aku, walau sudah melihat perbuatanku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. 40 tahun ku jamu kepada mereka, mereka bangsa yang sesat dan tak kenal jalanku. Sebab itu ku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke perhentianku. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kau dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Bacaan kedua dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 21, dilanjutkan dengan ayat 34 hingga ayat 42. Demikian. Maka sampailah ia, Yesus maksudnya, ke sebuah kota Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air.
Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kita lanjutkan pada ayat 34 hingga ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi yang merenungkannya, terlebih yang melakukannya. Hosana, Hosana.
Saudara, apakah Anda pernah menjumpai keadaan di mana percakapan yang tadinya tampak wajar dan biasa saja, pada akhirnya berujung pada perselisihan atau perbedaan yang tajam, bahkan konflik yang dalam? Jika kita berada dalam keadaan ini pasti melelahkan sekali. Jika itu terjadi pada keluarga atau komunitas, ada banyak orang yang akhirnya memilih untuk berpisah dan meninggalkan hubungan seperti ini. Jika hari ini saudara sedang mengalami situasi ini dan merasa lelah, ada baiknya kita melihat kisah yang dicatat dalam Injil Yohanes 4 yang merupakan bacaan leksionari kita hari ini. Percakapan dimulai ketika Yesus berkata kepada perempuan yang dijumpainya di wilayah Samaria, "Berilah aku minum." Ayat 6 menunjukkan bahwa Yesus sangat letih dan waktu saat itu menunjukkan pukul 12. Bukankah permintaan minum tampak sangat wajar di tengah keletihan dan hari panas terik? Ya, mengapa lantas perempuan ini harus mempersulitnya dengan mempersoalkan siapa Yesus? Ayat 9 menuliskan, mari kita lihat. Perempuan itu mengatakan, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Penulis Injil Matius menambahkan keterangan bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kita mungkin berkata, apa sih sulitnya hanya memberikan minum kepada seseorang yang sedang haus di tengah panas terik? Toh perempuan itu juga tidak perlu membeli dengan harga yang mahal hanya untuk mendapatkan air itu. Ya, hanya dibutuhkan sedikit usaha menimba air di dalam sumur. Dan berapa banyak sih orang itu kalau minum? Kan tidak mungkin sampai beberapa timba. Hanya beberapa gelas ya. Tidak sampai bahkan setengah timba. Apa sih sulitnya? Saudara, kita tahu persoalannya tidaklah sesederhana itu. Kita tahu ada luka yang sangat dalam di antara orang Samaria terhadap orang Yahudi. Ini terjadi turun-temurun. Orang Yahudi memandang rendah orang Samaria. Mereka dianggap orang yang bodoh dan najis. Bahkan mereka seringkali disebut anjing. Saudara jangan bayangkan loh ya, dengan anjing kesayangan kita di rumah kita yang manis dan lucu. Bukan demikian, karena bagi orang Yahudi, anjing adalah binatang yang najis. Ya, orang Yahudi memandang orang Samaria sebagai orang najis, identik dengan anjing. Sejarah menunjukkan bahwa orang Samaria adalah bangsa campuran. Akibat politik Raja Asyur yang pada tahun 721 sebelum Masehi mengangkat sebagian suku-suku Israel Utara ke wilayah pembuangan dan sebaliknya menyuruh suku-suku bangsa asing diam di wilayah mereka. Jadi orang-orang Samaria adalah percampuran orang-orang Israel dan bangsa-bangsa asing. Mereka tetap berpegang teguh pada suatu Taurat, tapi dengan versi yang sedikit berbeda dengan Taurat Yahudi. Mereka juga tidak beribadat dalam bait Allah di Yerusalem sebagaimana orang Yahudi, melainkan mereka punya bukit pengorbanan yang mereka bangun di Gunung Gerizim. Dan kuil ini pernah dibakar oleh seorang imam agung Yahudi. Mungkin kita bertanya, mengapa juga orang Samaria tidak beribadah di bait Allah Yerusalem? Saudara, jika pertanyaan ini disampaikan kepada mereka, ini seperti membuka luka lama. Ya, di waktu silam orang-orang Yahudi saat kembali dari pembuangan dan diizinkan oleh penguasa saat itu kembali membangun bait Allah di Yerusalem, orang-orang Samaria sebenarnya menawarkan bantuan. Tapi mereka ditolak mentah-mentah. Kita bisa bayangkan bukan? Bagaimana mungkin mereka dapat beribadah di bait Allah Yerusalem yang sangat megah itu jika mereka bahkan tidak diizinkan membangun bait Allah saat masih berupa reruntuhan.
Ini pula yang melatar belakangi ucapan perempuan Samaria di dalam ayat 20. Mari kita baca. Perempuan itu mengatakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara, kembali, perempuan Samaria ini seperti menyulut pertentangan dalam percakapan dengan Yesus. Ia seolah-olah mengatakan kamu dan aku tidak berada di pihak yang sama. Padahal Yesus sama sekali tidak menyebutkan mengenai Yerusalem sebelumnya, bukan? Yesus malah mengungkapkan fakta mengenai kondisi pernikahan perempuan ini yang membuat sang perempuan takjub. Sehingga ia berkata, engkau seorang nabi. Hanya nabi yang bisa mengetahui hal-hal yang adikodrati. Kira-kira demikian ya. Memang sih ada tafsiran yang lebih positif. Karena perempuan Samaria takjub akan pengetahuan Yesus dan kehidupan pribadinya, yang baginya pengetahuan ini hanya mungkin dimiliki oleh seorang nabi, maka ia mencoba menanyakan persoalan-persoalan peribadahan. Meski demikian, perempuan ini secara halus tetap membentangkan jarak antara dirinya dengan Yesus. Saudara, kita tahu pengalaman luka seringkali menyebabkan seseorang melihat segala sesuatu secara negatif. Ini pula yang menyebabkan percakapan seringkali berujung pada kecurigaan, kemarahan, dan pertengkaran. Ya, kita tahu siapa perempuan ini. Bukan hanya ia membawa luka-luka sebagai orang Samaria yang ditolak oleh orang Yahudi. Secara pribadi, ia pun mengalami penolakan dari masyarakat, dari lingkungan di mana ia tinggal. Ini yang menjelaskan kepada kita mengapa ia mengambil air di sumur pada saat hari panas terik. Padahal pada umumnya para perempuan di masa itu mengambil air di sumur pada pagi atau sore hari yang sejuk. Saya bayangkan mereka sambil mengobrol, berbagi kabar, cerita, atau bahkan berbagi tips memasak, ya, membesarkan anak, atau sekedar curhat, seperti kebanyakan perempuan di zaman ini. Ya, hanya tempatnya jika saat ini bukan di sumur pasti ya. Bisa di mall, di kafe, di resto, di warung, di pasar, bahkan di gereja. Ya, melalui pertemuan-pertemuan ini setidaknya para perempuan, termasuk Anda, kita dapat keluar sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Rasanya laki-laki juga ya. Dan bersenda gurau, tertawa bersama teman-teman. Dan Anda pasti setuju bahwa pandemi dengan berkebijakan social distancing di tahun-tahun sebelumnya yang kita lewati telah membuat sebagian kita cukup menderita. Karena kita tidak dapat bertemu, bertatap muka, hanya sekedar bersenda gurau, melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama teman-teman kita. Ya, saudara, kembali kepada perempuan ini. Bagaimana dengan dirinya? Sangat sulit membayangkan bahwa ia mempunyai teman-teman atau komunitas di mana ia bisa curhat, berbagi cerita, berbagi harapan, mimpi, atau bahkan hanya sekedar ketemu untuk bersenda gurau. Jika ia memilih mengambil air di tengah hari seperti itu, ya, mana ada orang lain yang akan datang? Ya, kita tahu juga. Baginya, bisa jadi komunitas adalah ancaman. Karena itu ia dengan sengaja menghindarinya. Padahal kita pasti sepakat secara kodrat, kita tidak mungkin hidup tanpa teman atau tanpa komunitas. Kita toh membutuhkan orang lain. Bahkan meskipun kita seorang pendiam gitu ya, kita masih senang mendengarkan teman-teman kita berbicara. Saya coba membayangkan andai perempuan Samaria hidup di zaman ini. Mungkin ia sedikit terhibur kali ya dengan adanya media sosial. Di media sosial pada zaman ini orang bebas berbicara, bahkan menjadi siapa saja
termasuk membangun identitas fiktif. Kita tidak perlu terkejut jika seorang yang kita kenal pendiam bisa menjadi sangat fasih berbicara di media sosial. Medsos memang memberikan ruang bagi eksistensi kita, meskipun tidak selalu otentik. Ya itulah, kita dapat memoles diri kita sedemikian rupa yang bahasa populernya pencitraan, sementara jauh di dalam lubuk hati kita mungkin kita tetap merasakan kekosongan, kekeringan, kehampaan, karena sejatinya yang kita butuhkan adalah persahabatan sejati dan itu kita tidak peroleh. Saudara, Yesus tahu, dia mengenal betul kegalauan perempuan ini. Kebutuhannya akan air bukan sekedar agar ia tidak perlu repot-repot ke sumur Yakub, sesuatu yang memang menjadi beban baginya. Jika orang lain merasakan kegembiraan saat momen mengambil air di sumur karena bertemu dengan orang lain, maka justru bagi perempuan ini adalah beban yang berat. Yesus tahu kebutuhan perempuan ini melampaui ini. Ya, perempuan ini membutuhkan kesegaran bagi jiwanya yang letih, hatinya yang kering dan kosong. Saudara, mari kita membaca ayat 13 dan ayat 14 dari Yohanes 4 ini. Apa yang Yesus katakan? Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 13-14. Pertanyaannya, apakah yang dimaksudkan oleh Yesus dengan air hidup? Hubungan air dan roh sudah lazim di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesus juga menyebutkan bahwa roh itu memberi hidup. Di dalam ayat yang sama juga dikatakan bahwa perkataan Yesus adalah roh dan hidup. Jadi, air hidup bisa kita pahami sebagai kehadiran roh Allah di dalam hidup kita, yang memberikan kesegaran, yang memberikan kehidupan. Air hidup juga adalah sabda pewahyuan Yesus. Apa yang Yesus katakan kepada orang yang terpinggirkan dan tertolak adalah air hidup. Apa yang Yesus katakan kepada orang-orang yang putus asa adalah air hidup. Ya, apapun juga sabda yang keluar dari Yesus akan menghidupkan, sama seperti Allah yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan sabdanya, firman-Nya. Saudara, apapun keadaan kita pada hari ini, Tuhan mengundang kita untuk menerima air hidup itu. Air hidup adalah kehadiran roh Allah bersama kita, menemani kita melewati hari-hari gelap di hidup kita. Roh Allah bersama kita di tengah kesendirian, di tengah-tengah luka yang kita alami. Roh Allah mengisi dahaga jiwa kita yang kering. Ya, sabdanya menyembuhkan kita dan menyingkirkan kegelapan di hidup kita. Sabdanya memberikan kelegaan baru di tengah kehidupan kita. Saudara percaya itu? Perhatikan transformasi yang terjadi pada perempuan itu. Yohanes 4 ayat 28 mencatat, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat,
Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Saudara perhatikan, ada perubahan radikal yang terjadi pada perempuan ini dari seorang yang menutup diri, membangun tembok, bersembunyi, untuk kemudian keluar, membuka diri pada banyak orang. Dengan kesadaran, dengan kemauannya sendiri. Bukan hanya itu, ia juga mengundang mereka untuk mengenal Kristus sendiri. Saya ingat ada sebuah kisah. Seorang pria dewasa, seorang bapak, dikenal oleh teman-temannya di masa sekolah sebagai orang yang tidak peduli pada Tuhan. Dia justru sering kali mengejek teman-temannya kalau berdoa atau apapun yang berbau agama atau nama Tuhan. Satu saat teman-temannya heboh. Di perbincangan grup mereka mengatakan, kamu tahu nggak teman kita ini ya sekarang menjadi Kristen, dibaptis. Masa nggak percaya? Coba deh. Lalu dipanggillah dia. Kalau zaman sekarang saya bayangkan dalam WA group, ini WA group alumni gitu ya. Lalu disapalah dia, ayo bro kamu cerita bener nggak? Jangan-jangan ini hoax, cerita bohong. Dia bilang dengan suara rendah, kalau saya bayangkan berjumpa, ya memang begitu. Aku sudah dibaptis dan menjadi seorang Kristen. Wah, teman-temannya heboh. Mereka ribut berkomentar lalu mengatakan, kita harus tes. Betulkah dia Kristen? Kita ajukan pertanyaan. Nah ya. Pertanyaan gampang. Anak kecil yang sekolah minggu pasti tahu. Pertanyaan pertama, di mana Yesus dilahirkan? Saudara, pria yang baru menjadi Kristen itu terdiam. Lalu dengan suara rendah, dengan mimik agak malu gitu ya, dia berkata, aku tidak tahu. Wah, semua heboh. Mana mungkin? Kok bisa nggak tahu nih? Jangan-jangan Kristennya bohongan nih. Lalu teman yang lain, kita tanya yang lain deh. Bro, kamu tahu nggak siapa nama ibu Yesus? Dia menjawab dengan suara rendah bertambah malu, aku tidak tahu. Wah, mereka lebih heboh. Pertanyaan ketiga, kalau ini kamu nggak bisa jawab, wah kita meragukan apakah kamu benar-benar mengikut Yesus menjadi Kristen. Berapa usia Yesus ketika ia disalibkan? Saudara, apakah Anda tahu? Mungkin tidak semua juga ya. 33 tahun, oke, betul. Lalu teman-temannya menunggu itu, tapi ini jawaban bukan dari pria itu. Kita yang jawab ya, karena dia berkata juga, aku tidak tahu. Dengan suara lebih malu, dengan mimik lebih malu, suara rendah. Dia mengatakan, sorry ya teman, belum banyak pengetahuanku tentang Yesus. Sejujurnya aku baru menjadi Kristen dan maafkanlah aku karena belum banyak hal yang ku tahu tentang Yesus. Terus apa yang kamu tahu? Teman-temannya gusar. Yang aku tahu sangat sedikit. Dulu hidupku kacau. Setiap kali aku pulang, aku mabok. Aku kalah judi, aku marah. Entah apa yang terjadi, yang aku tahu istriku akan berteriak ketakutan, anak-anakku akan bersembunyi. Dan besok ketika aku sadar rumahku kacau balau, banyak barang pecah. Aku tahu akulah yang merusak semua itu. Tapi itu dulu. Sejak aku mengenal Yesus, semuanya berubah. Yang aku tahu setiap kali aku pulang rumah, istriku akan memelukku dengan rindu, anak-anakku juga demikian. Dan kami tertawa bersama, kami bisa menikmati makanan dengan nikmat tanpa takut. Aku bisa melihat wajah anak-anakku dan istriku tertawa bahagia. Hanya itu yang aku tahu, bahwa Yesus telah mengubah hidupku.
Saudara, apa pendapat Anda untuk kisah ini? Mungkinkah kita berkata, berapa banyak pengetahuan saya tentang Yesus rasanya tidak berarti apa-apa dibandingkan pria ini. Karena yang jauh lebih penting, apakah apa yang saya tahu tentang Yesus, pengenalan saya akan Yesus, perjumpaan saya dengan Yesus mengubahkan hidup saya. Saya yang dahulu kering disegarkan. Saya yang tadinya putus asa memiliki harapan. Saya yang memiliki sisi-sisi gelap dalam hidup saya diterangi. Saya diubahkan dan memandang hari ini serta hari esok dengan harapan dan kesegaran baru. Apakah kita masuk golongan orang seperti itu? Saat teduh bagi kita.